Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Christopher dari tim KKN Pesona Natuna dari KKN PPM UGM tahun 2021. Selamat datang dan berbeda dengan video-video sebelumnya, dalam kesempatan kali ini, saya ingin men-sharingkan, berbagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk bagaimana caranya kita berjualan, menawarkan produk-produk kita seperti itu, tapi dengan teknik yang berbeda untuk penghasilan, untuk pendapatan yang lebih tinggi dan semakin tinggi lagi. Jadi, serupa dengan video saya sebelumnya yang mengajarkan untuk meningkatkan marketing, promosi untuk usaha Bapak Ibu sekalian melalui poster. Nah, kalau kali ini, dalam video kali ini, saya akan berbagi mengenai teknik berjualannya itu sendiri. Nah, teknik berjualannya ini secara spesifik adalah terkait di mana kita berjualan. Nah, tapi berbeda Bapak Ibu. Lokasi berjualannya tidak ada secara fisik. Bapak Ibu bisa tetap ada di dalam rumah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Bapak Ibu bisa berjualan dari rumah, tidak perlu keluar, tidak perlu ke pasar, ke toko, dan sebagainya. Bapak Ibu cukup dari rumah, yaitu dengan menggunakan aplikasi online, platform online. Jadi dalam video ini, saya akan berbagi mengenai cara untuk kita semua, Bapak Ibu teman-teman sekalian, khususnya dari Natuna, untuk berjualan secara online. Memulai dari membuat akun hingga bisa berjualan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena materi ini sangat menarik juga sekaligus menantang dan baru mungkin ya untuk bagi sebagian dari kita, termasuk saya sendiri, maka pada kesempatan kali ini kita sudah hadir bersama kita seorang yang memiliki pengalaman di bidang penjualan secara online, secara daring, dengan latar belakang pendidikannya yang juga terfokus pada bisnis dan dengan pengalamannya yang sangat kaya, yaitu Astri Naila. Mari kita sambut Astri Naila. Halo Astri. Halo Joseph. Halo juga Bapak, Ibu, dan teman-teman. Apa kabar nih Astri? Oh, kabarku baik, alhamdulillah baik. Kamu sendiri baik? Baik. Terus kamu kesibukan gimana? Lagi apa sekarang? Sekarang ini sih masih seperti biasa yang Joseph juga udah bilang. Sekarang ini saya masih menjalani kuliah S1 di salah satu universitas di Jakarta dengan jurusan manajemen bisnis sih kan Joseph, tapi sebenarnya spesifiknya itu bisnis kreatif industri, tapi emang masih dalam lingkup manajemen bisnis. Selain itu juga saya masih aktif berjualan secara online sejak tahun 2017 dengan pendapatan average ya sekitar 5 sampai 8 juta. Per bulan ya itu Astri ya? Iya betul, bulan. Okay. Sejak tahun 2017. Oh ya, by the way, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini emang Astri biasanya manggil saya Joseph ya, padahal sebetulnya Kristo ya Astri ya? Iya betul, udah kebiasaan. Oke. Nah, kamu sendiri biasa jualan kan banyak ya Astri ya, aplikasi untuk jualan ya, platform untuk jualan. Betul. Nah, kamu sendiri tuh pakainya apa sih? Sebenarnya sih saya pakainya beberapa aplikasi, tapi salah satunya juga saya pakainya aplikasi Tokopedia. Oke, Tokopedia. Nah, di Tokopedia itu kamu jualannya apa tuh? Barang yang kamu jual? Barang yang saya jual sejak tahun 2017 masih sama, itu buku sama alat tulis lebih tepatnya, tapi lebih spesifiknya buku. Oke, keren. Oh ya, Bapak Ibu teman-teman, sebelumnya
untuk materi pembuatan toko online ini, berjualan online ini, itu sudah ada booklet. Kami sudah menyiapkan booklet versi detailnya lebih lengkapnya secara tertulis, dan nanti akan dikirimkan langsung ke Natuna, ke Desa Cimaga Selatan. Begitu ya, Astri ya? Ya, betul. Jadi di video kali ini mungkin kita hanya akan membahas beberapa topik saja secara spesifik yang sudah ada di booklet, tapi mungkin memang lebih mudah kalau beberapa topik ini dijelaskan atau disampaikan secara verbal, seperti itu ya, Astri ya? Betul. Oke, nah untuk pertama-tama aku mau nanya dulu dong, kamu sendiri nih Astri, kenapa sih jualan online? Kenapa nggak jualan biasa aja gitu, buka toko biasa aja gitu? Kenapa harus online? Ini saya menjelaskan secara data nih, kenapa saya menjual produk secara online. Ini saya ngambil data dari Hotsuite sama Lubisol.com. Ini menjelaskan nih, pada Januari 2021 aja, yang sudah menggunakan internet user itu adalah sebesar 73,7% dari populasi yang ada di Indonesia. Berarti kan sudah melebihi 50% kan ya. Nah, itu udah menunjukkan bahwa yang belanja online juga seperti yang di data Lubisol.com itu sudah ada 86% yang jualan online. Itu udah bisa menjelaskan banget nih kenapa harus menjual produk secara online. Karena emang lebih menguntungkan, lebih profit, dan juga nggak harus bayar kayak bangunan toko secara fisiknya kan. Kalau misalnya gedung kan harus ada harus kita mengeluarkan biaya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak saya nih, saya waktu itu mulai berjualan sejak SMA. Saya nyewa tokonya gimana, Joseph, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kayak perlu alamatnya tuh hanya cuma alamat rumah sebenarnya kalau saya. Nah gitu. Oke. Berarti jualan online karena emang mayoritas orang Indonesia sendiri itu udah menggunakan internet seperti itu ya, Astri ya? Iya, betul. Juga nggak ada pengeluaran tuh yang namanya pengeluaran macem-macem lagi, lain-lain lagi begitu ya? Iya. Oke. Oh ya, Astri, aku mau nanya juga nih. Kan tadi kata kamu juga udah sudah dapet keuntungan banget dari berjualan, dan kamu juga udah jualan online sejak SMA. Dan aku lihat-lihat, aku baca-baca, ternyata salah satu dari sekian banyak platform jualan online yang kamu pakai itu adalah Tokopedia, betul? Iya betul. Sejak awal tahun 2017 ya, berarti udah lama banget. Nah, pertanyaanku, kenapa sih kamu pakai Tokopedia? Emang apa sih keuntungannya pakai Tokopedia itu? Oke. Saya jelaskan dulu nih, tapi lebih mudahnya biar saya share screen juga nih. Boleh, sambil kita tampilin bukan? Nah, apa sih Tokopedia? Kita harus tahu dulu nih Tokopedia itu apa. Tokopedia itu salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Jadi Tokopedia itu memudahkan setiap individu, toko kecil, bahkan brand besar pun untuk membuka dan mengelola toko online. Nah, seperti itu Tokopedia. Jadi lebih mudah kita mengolah atau membuka toko online-nya. Karena banyak banget nih fitur-fitur di Tokopedia. Nah, harus e-commerce Tokopedia. Karena Tokopedia itu termasuk 5 top aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi bukan di Indonesia doang, di Asia Tenggara juga. Nah, berarti udah terkenal banget ya Astri ya? Iya, udah masuk 3 besar malah. Nah, terus keuntungan berjualan di Tokopedia sendiri itu tuh yang pertama nih, ini bisa langsung dirasakan sih, tampilannya tuh yang simple dan minimalis. Jadi awal saya pakai aja itu tuh udah gampang gitu loh, kayak udah terstruktur, kayak bagaimana cara buat akunnya, terus upload produknya gimana, udah step by stepnya tuh udah kayak nggak membingungkan lah lebih tepatnya. Terus yang kedua itu fiturnya tuh banyak banget, apalagi sekarang ini nih udah ada gratis ongkir,
Terus ada juga sistem pre-order. Nah, fitur ini tuh sangat memudahkan untuk penjual untuk menarik calon pembeli untuk membeli produk kita di toko kita. Terus yang ketiga itu banyak banget pilihan kurir. Soalnya salah satunya nih kenapa banyak kurir itu makin menguntungkan karena setiap kota, setiap atau provinsi atau gimana itu beda-beda ongkirnya. Misalnya di Jawa, yang di Jawa itu ongkirnya tuh lebih murah pakai wahana. Sedangkan tapi beda lagi kalau misalnya di Papua. Saya pernah dapat yang beli itu di Papua loh. Nah, jauh banget ya. Iya, Papua. Nah, itu yang paling murah itu JNT atau JNE dibandingkan wahana gitu. Jadi banyak pilihan kurir itu lebih menguntungkan buat kita sebagai penjual. Beda-beda berarti karena harganya beda-beda gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi tuh aku lihat ada yang menarik nih dari slide booklet yang tadi sempat ditampilin. Kalau nggak salah aku baca salah satu keuntungan pakai Tokopedia itu ada ya bebas ongkir, betul ya? Iya, betul. Oke. Jadi bebas ongkir itu emang salah satu fitur yang sangat menguntungkan bagi penjual karena kan pembeli itu pengennya tuh semakin murah nih mengeluarkan biayanya. Jadi kalau misalnya dia udah nggak bayar ongkir, berarti dia cuma bayar produknya doang. Seperti itu. Oh, emang gratis ongkir tuh apa sih? Itu gratis Jadi ongkir sendiri tuh apa sih? Sebenarnya gratis ongkir itu kerjasamanya, misalnya itu Tokopedia bekerjasama dengan salah satu dua ekspedisi yaitu Si Cepat sama Antar Aja. Jadi itu sebenarnya nggak full gratis ongkir sebenarnya. Itu tapi emang perkataan gratis ongkir. Jadi intinya gini, kalau kamu penjual itu mengaktifkan gratis ongkir, nanti pembeli itu misalnya kalau di sesama pulau mendapatkan subsidi ongkir, jadi potongan ongkir sebesar paling banyak itu 20.000. Tapi kalau beda pulau itu sebesar 40.000 dengan minimal transaksi itu 50.000. Jadi kan sangat menguntungkan kan buat pembeli. Berarti dengan kata lain, toko yang menggunakan fitur gratis ongkir, maka kalau ada pembeli yang beli di Tokopedia, nanti akan dapat gratis ongkir, gitu ya? Iya, betul. Potongan ongkos kirim, begitu ya? Iya, Oke, dan secara otomatis kalau calon pembeli dapat potongan ongkos kirim, pasti lebih pengen lagi beli di toko itu, gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Toko kita lebih menarik gitu. Lebih menarik ya. Oke. Nah, hitung-hitungannya tuh gimana sih? Ada nggak sih hitung-hitungannya? Sebenarnya tuh yang pertama nih hitung-hitungannya nih. Kita fokusnya ke Kayaknya ada jadi di booklet ya. Okay. Iya, betul, semuanya ada di booklet ya. Oh, ini hitung-hitungannya ya berarti ya, asli ya? Iya, betul. Ini contoh perhitung-hitungannya. Jadi kayak ada contoh harga produknya di sini sebesar 500.000, terus subsidi bebas ongkir pembelinya itu 20.000. Berarti ini sesama pulau nih. Nah, seperti itu. Jadi contohnya nih harga barang yang mau dibeli sama pembeli 500.000 nih ya. Betul. Oke, terus karena belanjanya di atas 50.000, berarti dapat subsidi bebas ongkirnya 20.000 gitu ya? Iya, betul. Oke. Oh, gitu ya, asli. Oke. Nah, berarti ini hitung-hitungannya, contoh hitung-hitungan dapat. Iya, contoh itu ya. Iya, betul. Jadi berarti kalau misalnya pembeli mau membeli harga barang seharga 500.000 ya, nah dia akan mendapatkan subsidi bebas ongkir sampai dengan 20.000, gitu ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Nah, ternyata di Tokopedia sendiri itu ada level-level toko ya, asli. Iya, betul. Ada 3 level toko. Apa aja tuh? Itu ada regular merchant, power merchant, sama power merchant pro. Dan yang paling bawah itu regular merchant. Itu biasanya regular merchant itu sebenarnya kayak bapak ibu semuanya nih. Jadi kalau saya udah buka akun toko nih,
udah upload produk tapi belum punya transaksi yang berhasil, penjualannya belum ada yang berhasil, nah itu masuknya ke regular merchant. Seperti itu. Nah, lalu nanti Bapak Ibu teman-teman dari regular merchant bisa naik level ke power merchant kalau kinerja tokonya bagus gitu ya, Astri? Iya betul. Nanti akan bisa dapat notifikasi dari Tokopedia. Pemberitahuan ya dari Tokopedia. Iya betul. Bahkan paling tinggi bisa sampai jadi power merchant pro gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus kalau misalnya si pembeli ini beli harga barang seharga 500.000 di toko regular merchant, nah berarti gimana itu hitung-hitungannya? Ini kalau misalnya ada membeli di toko regular merchant, itu tuh ada biaya layanannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah buka akun, kan berarti otomatis jadi regular merchant kan. Nah, sebenarnya kalau dulu regular merchant itu tuh nggak ada potongan biaya layanan. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu beli ada pembeli beli produk 500.000, nanti dapat uangnya kembali itu 500.000. Jadi nggak ada potongan dari Tokopedia sama sekali. Tapi sejak tahun 2021 ada kebijakan nih kalau regular merchant itu ada biaya layanan, yaitu sebesar 0,5% dikali harga produknya atau transaksi produknya. Gitu. Sama juga nih kayak Power Merchant Pro juga ada biaya layanannya, itu sebesar 1,25% dikali harga produknya atau transaksi produknya. Dikali harga produk yang dibeli ya. Iya betul. Oke. Nah, lalu itu paling bawah apa tuh biaya layanan? Nah ini kalau Bapak Ibu mengaktifkan bebas ongkir. Jadi kalau misalnya nggak mengaktifkan bebas ongkir, biaya layanannya itu cuma ada satu, yaitu biaya layanan seller yang tadi saya jelaskan. Yang 0,5% itu ya? Betul. Okay. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengaktifkan bebas ongkir nih, berarti akan ada dua biaya layanan, yaitu pertama biaya layanan yang seller tadi yang 0,5%, sama biaya layanan karena mengaktifkan bebas ongkir. Ada dua jadinya ya? Betul, ada dua. Okay. Jadi nanti akan dikurangin dua biaya. Nah, itu tuh kalau regular merchant itu tuh sebesar 3% dikali transaksi produknya. Jadi semakin naik level itu semakin murah persenannya sebenarnya, Chef. Jadi makanya nanti kalau ada pemberitahuan itu misalnya mau naik upgrade, itu sebenarnya akan banyak keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak atau Ibu nggak mau mengaktifkan, misalnya kan ada pemberitahuan nih udah berhak menjadi power merchant, Bapak Ibu pengen regular merchant aja gitu kan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak usah diaktifkan. Misalnya Bapak atau Ibu kan seperti yang di video tuh nggak mau mengaktifkan bebas ongkir nih. Contohnya misalnya kalau dilihat persenannya yang paling murah regular merchant kan. Nah makanya Bapak Ibu nggak mau naik level nih, nggak apa-apa. Jadi nggak diwajibkan lebih tepatnya. Baik. Berarti intinya Bapak Ibu boleh untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir supaya pembeli di toko Bapak Ibu nanti bisa dapat potongan potongan ongkos kirim. Iya betul. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mengaktifkan karena nggak mau kena potongan 3%, 2 kali. Itu bisa juga gitu ya, Astri ya. Oke. Nggak ada kewajiban. Baik. Oke, Astri. Wah, ternyata menarik banget ya, Astri ya, untuk bisa bikin akun Tokopedia ini. Iya betul. Banyak keuntungan. Banyak keuntungannya ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, buat Bapak Ibu teman-teman yang menonton video ini, kita kasih spoiler dikit. Sisa booklet itu apa sih? Setelah ngomongin tentang gratis ongkir lah, tentang cara membuat akun, di booklet itu ngomongin apa aja sih? Kalau di booklet itu udah detail banget sih. Jadi ada upload produk. Terus juga kalau bertransaksi itu caranya gimana? Kan misalnya dapat
order nih transaksi, itu gimana caranya step by stepnya. Transaksi ya. Terus juga ada tips-tipsnya juga nih berjualan secara online. Waduh, tips dari pelaku usaha langsung yang udah sukses gitu ya, Astu ya. Ya bisa dibilang amin, semoga tambah sukses juga. Amin. Oke, nah mungkin untuk menutup video ini kamu ada pesan terakhir nggak untuk Bapak Ibu, teman-teman yang nonton video ini dan sedang berencana untuk membuat akun Tokopedia atau mungkin lagi menimbang-nimbang, lagi bingung nih untuk mau jualan online apa enggak ya, kayak gitu. Ada nggak pesan terakhirnya? Pesan terakhirnya yang pertama kan udah baca buket semuanya nih ya dari awal sampai akhir. Nah, jangan cuma baca aja tapi langsung praktekin. Jadi soalnya percuma kalau misalnya cuma baca aja terus tapi udah mikir-mikir tapi nggak dipraktekin, ya sama aja, kapan dapat untungnya, intinya gitu. Berarti yang penting gasin aja dulu ya, coba. Iya aja betul. Oke, baik. Kalau begitu, kalau dari saya sendiri sebagai anggota tim KKN ini, saya berharap semoga video ini dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dan juga kami sudah menyusun buklet dan nanti akan segera dikirimkan ke Bapak Ibu untuk bisa dipelajari. Mungkin itu aja kali ya, Astri ya, untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak Astri atas kehadirannya. Sukses selalu ya buat usahanya. Iya, terima kasih selalu juga. Sukses buat KKN-nya, Joseph dan timnya ya. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Dadah.